Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Reska Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Birokrasi Pemerintahan dengan dosen pengampuh Ibu Yunitawati Lampasa, SPD MSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus merangkum materi yang diberikan oleh beliau dari awal pembelajaran sampai hari ini mengenai birokrasi pemerintahan. Mari kita mulai. Baiklah, sebelum melangkah ke pembahasan, di sini saya akan menyebutkan beberapa materi yang telah saya rangkum dari awal pembelajaran sampai akhir ini. Yang pertama, pengertian birokrasi dan tujuan utama birokrasi. Yang kedua, teori birokrasi. Yang ketiga, budaya birokrasi. Dan yang terakhir, sejarah singkat perkembangan birokrasi di Indonesia. Apa sih pengertian birokrasi dan tujuan utama birokrasi? Birokrasi adalah sistem administrasi yang kompleks dan formal yang digunakan dalam organisasi atau pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan sehari-hari. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan struktur, prosedur, peraturan, dan hierarki yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi. Birokrasi umumnya melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, dan aturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antara individu-individu dalam organisasi. Tujuan utama dari birokrasi adalah memastikan efisiensi, ketertiban, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Birokrasi umumnya melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, dan aturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antara individu-individu dalam organisasi. Tujuan utama daripada birokrasi adalah memastikan efisiensi, ketertiban, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Birokrasi seringkali terdiri dari sejumlah tingkatan hierarki, di mana setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu. Keputusan biasanya diambil secara bertahap dan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan. Birokrasi juga mencakup penyusunan dan implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, penilaian kinerja, dan pelaporan. Namun, birokrasi juga dapat dikritik karena cenderung memperlambat pengambilan keputusan, menghasilkan kekakuan, dan meningkatkan biaya administratif. Beberapa kritikus berpendapat bahwa birokrasi dapat membatasi kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas dalam organisasi. Yang kedua, teori birokrasi. Apa sih itu teori birokrasi? Teori birokrasi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis struktur, fungsi, dan karakteristik organisasi birokratik. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Max Weber, seorang sosiologi Jerman, pada awal abad ke-20. Max Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien dalam mencapai tujuan birokrasi. Beberapa prinsip utama dalam teori birokrasi Max Weber adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian tugas. Birokrasi melibatkan pembagian tugas yang jelas dan spesifik untuk setiap posisi atau jabatan dalam organisasi. Yang kedua, hierarki. Organisasi birokratik memiliki struktur hierarkis dengan tingkatan kekuasaan yang terdefinisi dengan jelas. Setiap tingkatan memiliki atasan dan bawahan yang berbeda di bawahnya, dengan saluran komunikasi dan otoritasnya jelas. Selanjutnya, aturan dan prosedur. Birokrasi beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur yang tertulis dan terstandarisasi. Keputusan-keputusan dibuat berdasarkan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau kepentingan individu. Yang keempat, impersonalitas. Birokrasi menekankan perlakuan yang adil dan objektif terhadap individu. Keputusan dan tindakan diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan tujuan organisasi, bukan berdasarkan preferensi pribadi. Yang kelima, kompetensi teknis. Birokrasi menekankan pada kompetensi teknis dan keahlian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Promosi dan penempatan didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi individu. Yang keenam, karir berdasarkan prestasi. Birokrasi memberikan jalan karir yang terstruktur dan didasarkan pada prestasi kerja. Penghargaan, promosi, dan kenaikan pangkat diberikan berdasarkan kinerja yang diukur secara objektif. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai budaya birokrasi. Budaya birokrasi merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik yang terdapat dalam sebuah organisasi birokratik.
Budaya ini membentuk cara pandang dan perilaku anggota organisasi serta mempengaruhi interaksi dan dinamika kerja di dalamnya. Berikut adalah beberapa ciri yang dapat ditemukan dalam budaya birokrasi. Yang pertama, formalitas. Budaya birokrasi cenderung formal dengan aturan-aturan dan prosedur yang ketat. Keputusan dan komunikasi didasarkan pada hierarki dan struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas. Kedua, ketepatan waktu. Budaya birokrasi menghargai ketepatan waktu. Pekerja diharapkan untuk Yang kedua, ketepatan waktu. Budaya birokrasi menghargai ketepatan waktu. Pekerja diharapkan untuk memenuhi tenggat waktu dan jadwal yang telah ditentukan serta menghormati waktu orang lain. Selanjutnya, pemisahan antara kehidupan pribadi dan profesional. Budaya birokrasi menghargai pemisahan antara kehidupan pribadi dan profesional. Aktivitas dan hubungan di tempat kerja sebagian besar terfokus pada tugas-tugas dan tanggung jawab organisasi dengan batasan yang jelas terhadap urusan pribadi. Dan yang terakhir, kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan. Budaya birokrasi menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Anggota organisasi diharapkan untuk mengikuti aturan dengan disiplin dan ketaatan. Terkait dengan penerapan budaya birokrasi di Indonesia, ada beberapa realitas di lapangan yang perlu diperhatikan. Di sini saya merangkum hanya 4 saja. Yang pertama, varian dalam implementasi. Implementasi budaya birokrasi dapat bervariasi antara lembaga dan tingkatan pemerintah di Indonesia. Beberapa lembaga dan daerah mungkin telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip budaya birokrasi dengan baik, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sepenuhnya. Yang kedua, tantangan budaya. Budaya birokrasi yang terkait dengan tradisi dan praktik yang sudah mapan dalam birokrasi seringkali sulit untuk diubah. Beberapa tantangan budaya yang dihadapi termasuk resistensi terhadap perubahan, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan kurangnya akuntabilitas. Yang ketiga, kendala struktural. Beberapa kendala struktural juga dapat mempengaruhi penerapan budaya birokrasi, misalnya kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya anggaran, dan infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat implementasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah peningkatan transparansi. Meskipun masih ada tantangan, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam birokrasi telah memberikan beberapa hal positif. Adanya akses informasi publik, pelaporan keuangan yang lebih terbuka, dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat sipil telah mempengaruhi budaya birokrasi. Okelah, sampailah kita di pembahasan yang terakhir mengenai sejarah singkat perkembangan birokrasi Indonesia. Perkembangan birokrasi Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan terpengaruh oleh beberapa faktor politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, masa kolonial. Selama masa penjajahan Belanda, birokrasi di Indonesia dibentuk berdasarkan model administratif kolonial. Yang kedua, kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintahan Indonesia mulai membangun birokrasi nasional. Pada awalnya, birokrasi Indonesia mewarisi banyak struktur dan praktik dari zaman kolonial Belanda, meskipun beberapa perubahan signifikan dilakukan. Yang ketiga, Orde Lama. Selama periode Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, birokrasi diperluas dan terpusat dengan pendekatan sentralistik. Pemerintahan mengambil alih sektor ekonomi dan membentuk lembaga-lembaga baru dalam upaya untuk mengontrol dan mengarahkan pembangunan nasional. Orde Baru. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, birokrasi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pemerintah melakukan restrukturisasi administratif yang luas dan memperluas jumlah departemen dan lembaga pemerintahan. Birokrasi dipusatkan di tingkat nasional dengan kendali yang kuat oleh pemerintah pusat. Yang keempat, reformasi. Sejak reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia telah melihat perubahan signifikan dalam sistem birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, transformasi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengakselerasikan transformasi digital dalam birokrasi. Ini mencakup penerapan e-government, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik, serta pengembangan serta administratif dan pengawasan yang berbasis digital.
Dengan kesimpulan, birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi administratif dan memberikan pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada, birokrasi dapat menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, itulah tadi rangkuman materi dari saya mengenai birokrasi pemerintahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu sabil haq, fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.